Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ato Ainurido. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan dari mata kuliah Komunikasi Lintas Budaya. Nah, yang saya akan jelaskan yaitu tentang toleransi antar budaya dan harmoni dalam kemanusiaan. Toleransi antar budaya adalah kemampuan untuk saling menghargai, menerima, memahami adanya suatu perbedaan budaya. Dalam dunia yang semakin terhubung, interaksi antar budaya menjadi bagian penting dari kehidupan sehari. Perbedaan dalam bahasa, tradisi, kepercayaan, dan nilai-nilai seharusnya menjadi penghalang, melainkan jembatan untuk saling belajar dan memperkaya perspektif. Dan jadi adanya suatu perbedaan tradisi, kepercayaan, agama, nilai-nilai itu seharusnya bukan menjadi suatu penghalang, melainkan dengan adanya perbedaan tersebut seharusnya bisa menjadi jembatan untuk saling belajar dan saling memahami dan memperkaya perspektif pengetahuan antar budaya yang satu, kepercayaan yang satu dengan yang lainnya. Seperti itu. Terus harmoni dalam kemanusiaan tercipta ketika individu dan kelompok dari latar belakang yang berbeda bekerja sama dalam semangat saling menghormati, pengertian, dan kasih sayang. Jadi, harmoni dalam kemanusiaan itu tercipta ketika individu atau kelompok yang notabene itu dari latar belakang yang berbeda, yang mana itu mempunyai suatu tujuan, yaitu bekerja sama dan semangat saling menghormati, pengertian, dan lain sebagainya. Ini tidak berarti menghilangkan perbedaan, tetapi merayakannya sebagai bagian dari keanekaragaman yang memperkaya kehidupan bersama. Jadi suatu harmoni itu bukan suatu hal yang akan menghilangkan perbedaan dari si budaya satu dengan yang lainnya, atau kepercayaan satu dengan yang lainnya, itu tidak untuk menghilangkan budaya tersebut. Tidak untuk menghilangkan suatu perbedaan tersebut. Seperti itu. Toleransi dan harmoni ini dapat diwujudkan melalui beberapa cara. Yang pertama ada dialog antar budaya, yang mana membuka ruang untuk diskusi yang inklusif, di mana semua pihak dapat berbagi pandangan tanpa rasa takut akan penghakiman. Nah, yang pertama di sini untuk mewujudkan toleransi dan harmoni, yang pertama ada dialog antar budaya, yang mana dialog antar budaya ini bertujuan untuk membuka ruang diskusi untuk semua pihak, yang mana tidak ada rasa takut untuk suatu adanya penghakiman. Jadi kita bebas mengekspresikan, mendiskusikan tentang budaya kita kayak gini, budaya si B kayak gini, itu bebas. Nah, itu suatu cara yang pertama, yaitu dialog antar budaya. Jadi kita bisa saling memahami antar budaya yang satu, budaya yang A, budaya yang B. Itu dengan adanya dialog antar budaya kita bisa saling memahami. Juga saling memperluas pengetahuan tentang budaya yang lain. Seperti itu. Yang kedua ada pendidikan multikultural, yang mana mengajarkan nilai-nilai keberagaman dan pentingnya saling menghormati sejak dini. Nah, yang kedua ini yaitu pendidikan multikultural. Jadi kita sebagai manusia, kita harus menanamkan suatu nilai-nilai keberagaman, yang mana nilai-nilai tersebut bisa dimulai dari pendidikan sejak dini. Jadi kita buat suatu pendidikan untuk pendidikan dasar, itu sudah seharusnya ditanamkan suatu nilai-nilai keberagaman budaya. Jadi nilai-nilai yang sudah ditanamkan sejak dini mengenai perbedaan itu bisa diperluas ketika seseorang tersebut beranjak dewasa. Nah,
pendidikan multikultural ini merupakan suatu hal yang cukup penting untuk mengajarkan nilai-nilai keberagamaan yang mana bisa dimulai sejak dini seperti itu. Nomor 3 yaitu kerjasama global. Melalui proyek lintas budaya seperti kerjasama kemanusiaan, seni, atau teknologi yang memampu rasa solidaritas di tengah perbedaan. Nah, kerjasama global ini juga merupakan suatu hal yang penting, yang mana kita juga bisa bekerja sama secara luas. Yang mana kalau secara luas itu notabene pasti terdapat banyak perbedaan. Nah, dengan adanya suatu perbedaan tersebut kita bisa belajar untuk saling menghargai dengan adanya suatu perbedaan. Itu salah satu cara untuk menghargai dengan suatu hal, yaitu kerjasama global. Yang nomor 4 yaitu pemberantasan diskriminasi. Diskriminasi yaitu dengan membangun masyarakat yang adil dengan menghapus praktik-praktik diskriminatif berdasarkan etnis, agama, atau budaya. Jadi pembatasan diskriminasi ini juga dapat membantu untuk membangun masyarakat yang adil, yang mana tanpa adanya suatu diskriminatif, yang mana diskriminatif yang menyudutkan suatu kelompok tertentu. Seperti itu. Terus harmoni dalam kemanusiaan memerlukan usaha aktif dari setiap individu untuk melihat manusia lain sebagai sesama yang memiliki martabat sama. Dengan demikian kita menciptakan dunia yang tidak hanya damai tetapi juga berkelanjutan bagi semua. Jadi suatu harmoni dalam kemanusiaan itu intinya dapat menciptakan suatu hal yang damai dan juga tidak damai juga tentram untuk semua orang. Seperti itu. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.